Dan juga hari ini Pak Umar menakodai sebuah partai baru, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Dan kebetulan beliau adalah ketua pimpinan daerah Partai Kebangkitan Nusantara Sulawesi Tenggara. Boleh diceritakan sedikit mengenai partai kita ini, Pak Umar? Silakan, Pak. Ya, ini saya kira sudah sama-sama ditahu ya bahwa seketika Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kemarin menetapkan partai peserta pemilu itu kan 2024 jumlahnya ya. Terdiri dari 18 untuk partai yang eksis ya, dan sisanya itu di partai lokal di Aceh ya. Nah, kalau kita sedikit lagi geser-geser ke sini lagi, berarti kita temukan ada 9 yang di parlemen, 9 yang di luar. Jadi betul, ada 18. Ya. Salah satunya Partai Kebangkitan Nusantara ini. PKN ini sebenarnya besutan dari Mas Anas Urbaningrum, kemudian sekarang dijabat ketumnya oleh Gede Pasek ya, dan Sri di Sekjen. Ini bagian-bagian yang sebenarnya mulahnya itu masih dalam lingkup teman loyalis dari Mas Anas ya. Jadi alhamdulillah dalam keberadaannya yang sangat sederhana, sangat mini seperti ini ya, kami sudah merasakan nyaman untuk siap menjadi salah satu partai yang nanti akan diperhitungkan di NKRI ini ya. Gitu. Jadi insya Allah, jadi PKN ini sebenarnya dibentuknya, ini harus saya luruskan ya, ya, dibentuknya, dibuatnya bukan untuk mengancam seseorang, kelompok dan lain sebagainya, karena ini ada plesetan-plesetan di luar. Mungkin saja karena ada sedikit gesekan dulu ya, seperti yang kita tahu sejarah kelam Mas Anas ya. Kita udah tahu lah bagaimana dia dikriminalisasi yang sampai sekarang ini masih di dalam ya. Sama halnya dengan Anwar Ibrahim ya. Keluar dia juga masih ada di dalam, sekarang keluar lagi. Kalau orang kemudian sedikit melihat seolah-olah ini munculnya PKN ini ada sebuah yang membahayakan kelompok atau sesuatu kepada orang lain, padahal tidak ini hanya itu tadi, karena mau nggak mau untuk berperan serta dalam pemerintah, dalam legislatif, pintunya hanya partai dan kita teman-teman Mas Anas juga semua berasal dari sana. Oleh karenanya jangan sampai ada pemikiran-pemikiran bahwa PKN ini dia muncul dilahirkan dari sebuah rahim yang serem begitu, sehingga wah ini nanti lawannya jadi membalas dendam. Nah gitu. Itu dia. Padahal tidak. Ya. Oleh karenanya sekali lagi bahwa partai ini lahir dalam keadaannya yang biasa-biasa saja, dia mini sekali, tapi kita nyaman di dalamnya. Yang seriusnya bahwa kita udah siap untuk bertarung atas itu. Dan sudah dapat nomor urut partai. Ya, nomor 9. Benar, nomor 9. Ada arti tertentu bagi Pak Umar nomor 9 ini? Nomor 9 ini sebenarnya bagi saya ya hoki ya. Karena dari dulu saya pernah bertarung di Pilkada, nomornya 9 juga. Nomor 9. Ya. Dan menang. Menang alhamdulillah. Ya. Makanya juga hampir setiap identitas saya itu 27, 2 tambah 7 9 juga gitu. Ini bukan ilmu cocologi nih, Pak. Bukan cocologi. Ini memang sebuah histori panjang buat saya. Oleh karenanya sekali lagi berkaitan dengan keberadaan PKN secara nasional, lalu juga PKN secara regional di Sulawesi Tenggara ini, kami akan bersanding baik dengan partai-partai yang sudah ada dan yang juga masih menunggu waktu untuk masuk lewat di ambang batas parlemen telesor ini. Nah, sekarang Pak Andi bisa bayangkan kita sekarang kompetisinya itu ada 18 tadi ya. Partai. Ya. Tentu ini akan membawa suasana-suasana politik baru di regional Sulawesi Tenggara. Kita ini semua yang sudah malang melintang di dunia partai, hampir tidak ada orang sekarang yang tidak melibatkan diri di sana ketika dia punya inisiatif, punya rencana untuk berkontribusi di Republik ini.
baik pada pemerintahan pusat maupun lokal di daerah ini. Nah, itu nggak ada jalan lain kecuali di sini. Peran partai politik yang pada akhirnya melahirkan eksekutif dan legislatif. Bukankah sayap eksekutif itu juga lahirnya dari politik? Legislatif seperti itu. Adapun yudikatif dalam penegakan hukum sebenarnya juga bersinggungan di sana. Ya. Jadi ketika kita berpikir mau ngambil peran dalam rangka kontribusi, tidak ada cara lain kecuali masuk. Kalau kita mau kompetitif sederhana, makanya tadi saya menggambarkan bahwa PKN ini sebuah partai yang dilahirkan dari rahim yang mini saja, kecil-kecil. Ya, kalau dibilang casual saja begitu, tapi saya yakin ini bukan sesuatu yang tidak diseriusin. Kalau ini kita serius itu bisa. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi Pak Andi, bahwa memang saya dan teman-teman lain yang sudah terstruktur di partai sampai di tingkat desa dan kelurahan, semuanya orang yang pernah berkiprah di salah satu partai. Contoh misalnya, kita di Sulawesi Tenggara ini kan cara berpikirnya sederhana. Tidak mau yang rumit-rumit begitu. Tidak mau memikirkan sesuatu yang begitu ribet, rumit dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita ingin memilih sebuah partai, kita tidak lagi melihat apa sih ideologinya partai itu, di mana sih visi misinya. Lah, yang kita lihat figurnya, di mana figurnya pergi, ya di situ kita dan pergi. Pak Umar tampaknya tidak terlalu sulit mengkonsolidasikan PKN ini. Tidak terlalu sulit. Karena seperti tadi yang Pak Andi sudah singgung bahwa saya pernah berada juga di salah satu partai, dan partai itu memang kerja keras juga semula seperti PKN ini. Dari hasil pemilu 99 dulu kita, dan di 2023 ini tapaknya masih ada. Tapak itu masih ada. Masih lah. Tapak itu yang sudah diletakkan Pak Umar dengan teman-teman saat itu. Karena itu kan infrastrukturnya. Ya. Infrastruktur yang kita sudah letakkan sehingga sudah mendasar ya, sudah membuming, sudah berakar urat lah. Yang kedekatan emosionalnya, kedekatan kekeluargaannya udah betul-betul membulat. Jadi ketika saya berada di salah satu warna partai yang baru, misalnya sekarang PKN, tentu ini juga akan hijrah. Gak mungkin gak, karena tadi yang saya bilang bahwa kita di Sultra umumnya sekali lagi tidak melihat partai itu warnanya apa, warnanya mau apa, enggak, kita nggak reken. Menurut KPU nih Pak, bukan menurut saya nih. Ini adalah buah hasil kerja keras yang tidak mini lagi sebenarnya Pak Umar. Tidak mini lagi. Ya itu bahasa sederhananya ya. Sebab begini, kalau dibilang tadi prosesnya kita memang hanya sekitar 8 bulan. 8 bulan? 8 bulan itu kita sudah melampaui berapa tahap. Tahap pertama, melegitimasi ini. Ya. Mendaftarkan partai ini di Kemenkumham. Ya. Lalu kan diteliti dulu itu semua persyaratan-persyaratannya untuk dinyatakan lolos sebagai salah satu organisasi partai. Ya. Setelah itu diuji oleh KPU. Betul. Pengujiannya itu 2 tahap yang sangat fundamental untuk dinyatakan lolos. Verifikasi administrasi. Satu, verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi. Yang kedua, verifikasi faktual. Dan verifikasi faktual ini adalah proses membentuk partai sampai link bawah. Betul. Mulai dari tingkat kabupaten. Kita kabupaten kan 514 kabupaten kota ya. 34 provinsi. Seluruh pengurus sudah harus disiapkan. Lalu kemudian ketika kita verfak satu kabupaten kota sesuai jumlah penduduk 30% di situ. Jadi katakan misalnya di Kabupaten Buton 300.000 orang, berarti 300 orang yang diverfak. Iya. Diverfak bahwa betul apa tidak dia sebagai anggota PKN. Jadi kerjanya keras, meliputi 514 kabupaten kota. Nah, dan PKN tanpa celah melewati fase itu. Iya benar. Kita mendaftarkan di KPU dulu itu dari 514 itu 501 loh. Itu sederajat dengan partai-partai besar yang ada di partai. Luar biasa. Gitu. Jadi kita udah lolos tuh. Jadi tahap pertama lolos, tahap kedua lolos, tahap ketiga lolos. Nah, ini tinggal tahap 4. Tahap keempat, bagaimana kita kemudian bisa bekerja mengikuti ya pemilu yang nanti insya Allah pemilu nasional yang akan diselenggarakan nanti pada bulan Februari tanggal 24 kalau nggak salah. Walaupun isinya pemilu nasional ini kan dua. Pemilihan presiden dan pemilihan caleg. Cuma sayangnya pemilihan presiden ini hasilnya diambil dari pemilih sebelumnya, sehingga
PKN itu belum bisa mengusung karena nilainya itu, angkanya itu, ambang batas penentuan calon presiden itu ada di 20% sebagaimana yang dimaktubkan undang-undang, dan kita belum ikut. Hari inilah yang kemudian di Mahkamah Konstitusikan oleh PKN. Segera setelah penetapan bahwa partai kita dinyatakan lolos. Kalau dinyatakan lolos, mestinya kan dia punya hak yang sama tuh. Betul. Hak untuk mengikuti calon presiden. Setara Kalau itu. caleg kan belum. Nah, yang kedua, pemilu caleg. Pemilu caleg, ya kita sudah siap juga seluruh komponennya yang ada. Oleh karenanya kita udah mulai panaskan mesinnya semua nih. Ini kalau dibilang mesin, ya urusan mesin di laut ya urusan kita lah, orang-orang di kepulauan ini kan. Sudah start engine ini, kita udah mulai panaskan. Mulai cuci dia punya komponen-komponen yang sekiranya itu akan menjadi trouble ketika diaktifkan. Nah, itu berada di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai dengan ibu kota provinsi ini. Nah, dalam skala regional, teman-teman sudah siap untuk mengejar sekitar 1,7 juta pemilih di Sulawesi Tenggara ini, yang sebarannya itu ada di 17 kabupaten kota. Nah, kemarin kita sudah lihat KPU sudah menetapkan 1,7 juta itu. Nanti tinggal kita lihat nilai presentasi aktifnya di mana. Tapi saya kira mungkin nggak lari lah, ini kira-kira makan di 1,3, 1,4 lah. Tapi sebarannya itu masih ada pada rahimnya yang lama gitu. Rahimnya yang lama, di mana disitulah mula awalnya terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Mulanya terbentuk kan hanya 4 itu, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kendari, sama Kolaka. Ya, menjadi 17 kabupaten kota hari ini, itu disebabkan rahimnya ini beranak. Buton melahirkan anak 6, Muna 3, Kendari 5, lalu kemudian Kolaka 3, 17 kabupaten kota. Nah, sebaran suaranya kemarin udah dilihat angkanya di KPU. Di Kepulauan Kepton kurang lebih 500 ribuan lebih. Di Muna itu ada 210 lah kurang lebihnya, 212 ribu. Lalu di daratan Pelah 2 kan? Daratan yang saudara-saudara kita dari Kendari sama Kolaka Raya. Di Kendari itu ada sekitaran 600 ribuan, dan di Kolaka ada sekitar 300 ribuan. Nah, seluruh organ partai saya hari ini sudah memanaskan mesinnya untuk menjemput komponen-komponen suara ini.